Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini nih, kita mau fokus ke sesuatu yang kelihatannya spesifik ya, tapi dampaknya tuh bisa luas banget. Gimana caranya pakai mata Anda biar kelihatan lebih cerdas, lebih berwawasan gitu di mata orang lain? Sumber kita kali ini dari buku How to Talk to Anyone. Jadi misi kita ya, mau bedah teknik kontak mata yang katanya bisa mengubah persepsi orang ke kita. Iya, betul banget. Seringkali kita nggak sadar loh, seberapa kuat sih pengaruh tatapan mata itu dalam komunikasi nonverbal kita. Ini bukan cuma soal, ya udah lihat aja gitu. Tapi gimana cara kita melihat, itu penting. Nah, benar. Salah satu teknik yang dibahas tuh namanya sticky eyes, mata lengket kalau diartiin ya. Bayanginnya gini, Anda terus natap lawan bicara, bahkan setelah mereka selesai ngomong, seolah-olah kayak, aduh males gitu mau mutusin kontaknya. Lengket gitu ya. Iya, kayak lengket. Kedengarannya simple sih, tapi emang ngaruh ya ke persepsi orang. Ternyata, bisa cukup signifikan loh. Ada studi menarik nih di Boston. Jadi partisipan diminta diam-diam ya ini, ngitung kedipan mata lawan bicaranya pas lagi ngobrol santai. Lawan bicaranya nggak tahu kalau kedipannya dihitung. Hasilnya, nah ini dia, orang yang kedipannya dihitung, artinya kan dia dapat kontak mata lebih intens tuh. Mereka justru ngelaporin rasa hormat sama rasa suka yang lebih tinggi ke si penghitung tadi. Ini nunjukin kalau fokus visual yang kuat itu bikin orang merasa dilihat, merasa dihargai. Ujung-ujungnya ya jadi positif perasaannya. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi ada efek psikologisnya gitu ya. Terus buku ini juga bilang, kontak mata kuat itu kesannya bikin kita kelihatan cerdas, kayak pemikir abstrak gitu. Ini nih bagian yang bikin saya mikir, kok bisa ya? Kenapa kemampuan nahan tatapan mata itu dihubungin sama kecerdasan? Hmm, Logikanya gini sih, pemikir abstrak itu kan seringnya bisa ya memproses info di kepala, mikirin ide rumit, tapi sambil tetap kelihatan nyambung sama lawan bicara. Kemampuan buat tetap fokus ke orang lain, bahkan pas lagi diem atau pas lagi mikir keras, tanpa kelihatan, buyar gitu. Nah, kemampuan multitasking kognitif kayak gini nih, yang secara nggak sadar kita tangkep sebagai tanda orang itu cerdas, pikirannya dalam. Kayak fokusnya nggak gampang pecah. Oh, oke oke, masuk akal sih. Terus, apa ada penjelasan biologisnya juga? Kenapa tatapan intens bisa seberpengaruh itu? Ada, secara fisiologis ya, tatapan mata yang intens itu bisa sedikit ningkatin detak jantung kita, terus bisa juga memicu keluarnya zat kimia, namanya feniletilamin. Nah, zat ini juga aktif loh pas orang mulai jatuh cinta. Jadi kalau kita sengaja ningkatin kontak mata, secara biologis itu bisa bikin orang lain ngerasa seolah-olah kita terpikat sama omongan mereka. Yang mana seringnya ya dibalas positif juga. Terpikat ya. Tapi efek ini berlaku sama rata nggak sih? Misalnya kalau gender gitu, ngaruh nggak? Nah, itu poin bagus. Di sumbernya emang disebutin juga, ada catatan, kontak mata yang terlalu intens kalau antar pria, kadang bisa diartiin beda. Bisa dianggap nantang atau agresi gitu, malah jadi nggak nyaman. Jadi ya, kita tetap harus peka sama konteksnya, sama siapa kita ngomong. Itu penting banget. Oke, oke. Jadi selain sticky ice tadi, ada lagi nih teknik yang katanya lebih kuat. Namanya epoxy ice. Itu gimana lagi tuh? Nah, ini levelnya di atasnya lagi. Dibilang epoksi kan kayak lem epoksi ya, kuat banget rekatnya. Artinya, mata Anda itu kayak dilem ke satu target aja. Anda terus-terusan natap orang yang jadi fokus Anda meskipun lagi ada orang lain yang ngomong. Ini sinyalnya kuat banget. Bisa dipakai atasan buat evaluasi, polisi pas interogasi, atau ya dalam konteks romantis buat nunjukin ketertarikan yang dalam banget. Kalau emang ada chemistry, wah bisa efektif banget. Tapi kalau nggak ada, hati-hati, bisa jadi intimidatif banget atau malah, ya ampun, serem jatuhnya. Wah, ini mesti hati-hati banget makainya ya. Contohnya mungkin kayak lagi rapat gitu, terus kita natap manajer proyek terus-terusan, padahal anggota tim lain lagi presentasi gitu. Nah, persis. Itu kan ngirim sinyal yang jelas banget ya, siapa yang Anda anggap paling penting di situ, atau siapa yang lagi Anda nilai secara khusus. Jadi, ya epoxy ice ini makanya harus bijak banget, harus sadar banget dampaknya. Bisa positif, bisa negatif. Jangan sampai tatapan epoxy malah jadi kelihatan creepy, kan nggak enak.
Jadi ya kesimpulannya nih, cara kita pakai mata itu bukan cuma pelengkap ngobrol aja ya ternyata. Ini tuh alat komunikasi nonverbal yang kuat banget. Buat nunjukin minat, nunjukin pede, dan ya seperti yang kita bahas barusan, bahkan bisa ngebentuk persepsi orang soal kecerdasan kita, soal kedalaman berpikir kita. Betul sekali. Jadi, ngelola kontak mata secara sadar itu ya sebuah keterampilan komunikasi. Bisa dipelajari kok, buat ngebentuk kesan baik di situasi sosial biasa maupun profesional. Ini bukan soal trik manipulatif ya, tapi lebih ke arah kita sadar dan pakai salah satu bahasa tubuh kita yang paling ngaruh buat nunjukin kalau kita tuh hadir, kita terlibat, kita hargain lawan bicara. Nah, ini kan sering dihubungin sama orang yang berwawasan gitu. Iya benar. Nah, diskusi kita ini jadi mancing satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kita kan udah bahas ya, gimana kontak mata intens bisa bikin kita kelihatan cerdas. Tapi, gimana kalau Anda sengaja mainin intensitas tatapan Anda pas lagi ngobrol? Kapan pakai sticky eyes, kapan mungkin sedikit epoksi, terus kapan lebih santai aja? Kira-kira permainan intensitas tatapan ini bisa nggak ya ngubah dinamika hubungan, kepercayaan, atau bahkan persepsi kekuasaan antara Anda sama orang lain? Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh.